Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Cinta Bernoda Darah, lanjutan dari cerita Suling Emas, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 9. Ternyata laki-laki itu adalah putra mahkota. Saat putra mahkota mengajak Lilin melihat taman, terjadi penyerangan terhadap putra mahkota dan langsung Lilin membalas dengan pedang besi kuning. Dua orang penyerang itu tewas dengan pedang patah. Patahan pedang penyerang disentil putra mahkota dan terdengar jerit dari tempat gelap. Ternyata ilmu putra mahkota sangat hebat. Melihat pedang besi kuning, putra mahkota sadar bahwa Lilin pencuri pedang pusaka besi kuning. Lalu menghadiahkan pedang itu kepada Lilin. Kemudian dengan halus meminta keluar istana. Namun Lilin tetap ingin mencari suling emas. Lilin ditunjukkan jalan menuju perpustakaan. Lilin harus keluar sendiri dari istana karena masuk istana tanpa izin. Dan Lilin pun diingatkan bahwa para penjaga saat ini sudah berjaga. Pertemuan antara putra mahkota dan Lilin tanpa disengaja ini menjadi sebab persahabatan kerajaan Sung dan kerajaan Khitan di masa mendatang. Lilin melompati pagar tembok taman itu dan menyelinap ke tempat gelap. "Berhenti, siapa kau berani masuk ke taman putra mahkota?" Dan berkeliaran di istana. Terjadilah pertempuran Lilin dengan para pengawal istana. Semua ilmu Lilin dikeluarkan dengan menggunakan pedang besi kuning. Namun jumlah pengawal semakin banyak. Lilin bingung, bisa-bisa tenaganya habis dan akhirnya ia tentu akan tertawan. Dia pikir lebih baik melarikan diri. Lilin cepat mengerahkan tenaga, memutar pedangnya mendesak ke sebelah kiri. Pengurangan di sebelah kiri segera terdesak, namun mundur, dan kesempatan ini dipergunakan untuk melompat ke atas atap putih dari gedung perpustakaan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, seorang pengawal tua yang bertubuh tinggi kurus melontarkan tali hitam ke arah Lilin. Lilin berseru kaget. Pedangnya yang dipakai membacok malah terlibat tali hitam. Terpaksa Lilin melepaskan pedangnya sehingga tubuhnya dapat terus melayang ke atas gedung itu. Begitu kakinya menginjak atap, tiba-tiba ia terjeblos dan tubuhnya melayang ke bawah ke dalam gedung itu. Para pengawal berdiri tertegun dan tidak berani bergerak memandang sebuah sapu tangan hitam berwarna suling berwarna kuning yang berkibar seperti bendera di atas atap. "Dia ada di sini, kita tidak boleh mengganggu. Mundur!" Kemudian tempat itu menjadi sunyi kembali. Agar jalan ceritanya menjadi lancar, mari kita menengok keadaan Busin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Busin melarikan diri dari hutan. Sepekan kemudian menjelang senja, ia tiba di sebuah tanah kuburan yang amat suci dan menyeramkan. Ia segera mencari sebuah tempat yang enak di bawah pohon besar, duduk termenung memikirkan nasibnya. Malam bulan purnama, Busin berduka, teringat akan kedua adiknya yang masih belum ia ketahui bagaimana nasibnya, juga kakak yang dicarinya, Kambusong. Tiba-tiba napasnya berhenti, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan. Mendadak di depan batu nisan yang tua berdiri seorang wanita. Wanita itu berdiri membelakanginya, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang langsing, dapat diduga bahwa wanita itu masih muda. Dari mana dia datang dan apa yang dilakukan di tempat itu? Lebih baik aku pergi. Akan tetapi baru saja 5 langkah dia berjalan, tiba-tiba ada angin menyambar dan terdengar bentakan yang merdu. "Berhenti, siapa itu?" Busin membalikkan badannya dan meraba gagang pedang. Wanita itu tertawa. "Siapa kau?" "Saya, Busin, Kambusin." Nona, Nyonya, siapakah? Apa mukah Jenderal Kamsiek?" Busin terkejut dan memandang heran. Dia mendiang ayahku."
Aku Dewi Rambut Harum, dulu pernah dikecewakan ayahmu dan kini anaknya yang ganteng berada di tanganku. Hihihi. Mulai saat itu, Busin menjadi tawanan Dewi Rambut Harum. Busin sudah berulang kali melawan untuk melepaskan diri, namun selalu gagal. Demikian juga Dewi Rambut Harum yang telah mencoba dengan berbagai cara untuk merayu Busin menjadi kekasihnya, juga selalu gagal. Beberapa hari menjadi tawanan wanita iblis ini, Busin telah berubah menjadi seorang yang kehilangan semangat, menjadi penurut setelah diberi minum racun yang disebut racun perampas semangat. Dewi Rambut Harum berhasil menjadikan Busin sebagai kekasihnya. Bersama Busin, Dewi Rambut Harum pergi mengunjungi Nancau yang mengadakan persekutuan dengan Hauhan. Biarpun Dewi Rambut Harum seorang tokoh dunia hitam, namun bagi kerajaan Hauhan, ia merupakan seorang tokoh patriotik kerajaan ini. Nancau adalah sebuah kerajaan yang berada di daerah Yunan. Di antara kerajaan-kerajaan di daerah selatan dan barat, kerajaan Nancau ini terhitung kerajaan yang paling kuat dan paling gagah berani dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Sung. Kerajaan Nancau mayoritas memeluk agama Bengkao. Agama Bengkao dari catatan sejarah, Bengkao yang berarti agama terang, aslinya disebut Manisism, yaitu menurut nama penemunya yang bernama Mani. Mani seorang bangsawan Persia. Pada hakikatnya, agama Manihism adalah atau Bengkao ini merupakan perkawinan antara agama Kristen dan agama Zoroastrianism yang dianut oleh sebagian besar bangsa Persia. Agama Bengkao tersebar luas setelah penemunya Mani meninggal dunia dihukum mati pada tahun 274 Masehi. Agama ini meluas jauh ke barat sampai ke Perancis dan pada tahun 694 Masehi mulailah agama ini masuk Tiongkok yang oleh para penganutnya lalu disebut Bengkao, agama terang. Puluhan tahun, Ketua Bengkao adalah seorang tokoh yang amat terkenal akan kesaktiannya, yaitu Luigan yang berjuluk Raja Sakti Berlengan 8. Luigan mempunyai seorang putri, Lucian, yang berjuluk Iblis Kecil Berbisa. 10 tahun yang lalu, Lucian merupakan tokoh besar pula di dunia Kangou. Amat tersohor karena kecantikannya yang seperti bidadari, kecantikan yang aneh dan asing karena darahnya adalah darah campuran antara Tiongkok dan Persia. Lucian tergila-gila kepada Jenderal muda Kamsi Ek yang terkenal tampan, gagah, perkasa. Sebaliknya, Jenderal Kamsi Ek juga jatuh hati terhadap putri Ketua Bengkao ini. Akhirnya keduanya menikah dan mendapatkan seorang putra yaitu Kambusong. Sayang sekali Lucian pergi meninggalkan suaminya dan Pusong yang ditinggal ibunya pun akhirnya meninggalkan ayahnya. Pengganti Luigan yang telah wafat adalah adiknya sendiri yang bernama Luimo yang usianya juga sudah tua. Luimo juga menjadi penasehat kerajaan. Luimo mempunyai seorang anak perempuan yang pada saat itu sudah berusia dewasa bernama Li Hui. Pada waktu itu, semua penghuni kerajaan Nancau sibuk mempersiapkan pengadaan pesta besar-besaran untuk merayakan lahirnya agama Bengkao, juga untuk memperingati 1000 hari wafatnya mendiang Raja Sakti Berlengan 8 Luigan. Namun, keluarga kerajaan selalu kecewa jika teringat akan Lucian, iblis kecil berbisa yang belum pernah pulang ke Nancau. Bahkan tak seorang pun tahu di mana adanya iblis kecil berbisa Lucian. Kita tinggalkan dulu kerajaan Nancau dan ikuti pengalaman Lilin. Lilin terjeblos dan melayang ke bawah ke dalam gedung perpustakaan, cepat mengerahkan ginkangnya. Akan tetapi tiba-tiba ada tenaga yang mendorongnya dari bawah, mengurangi kecepatan tubuhnya yang meluncur ke bawah. Bahkan kemudian tenaga yang sama pula mendorongnya sedemikian rupa sehingga tahu-tahu ia berdiri di atas lantai. Lilin berada di ruangan yang amat luas dan di balik tikungan ada sinar penerangan sehingga ruangan itu menjadi remang-remang. Di depannya berdiri seseorang, entah laki-laki entah perempuan.
karena hanya tampak bayangan hitam. Bayangan hitam itu cepat sekali datang, merangkul, memeluk dan mencium bibir lilin. Kontan lilin mengamuk, "Kurang ajar kau, monyet, celeng, keparat kau, kubunuh kau, binatang kurang ajar. Berani kau seperti hiu betina mencium darah." Lilin menerjang maju, memukul, mencakar, menendang. Semua pukulan dan tendangan tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi. Bayangan itu sama sekali tidak mengelak. Terdengar ia menggumam, "Ah celaka, aku sudah gila, maafkan aku Nona." Lilin penasaran setengah mati. Pukulan dan tendangan tadi bukan main-main, akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa? Sebaliknya malah telapak tangannya panas dan garis tulang kering kakinya sakit dan linu. Kau tentu suling emas, biarpun kau suling emas, suling bambu, maupun suling bobrok, aku tidak takut. Kau harus mampus." Lilin mencelat ke depan, menerjang dengan pukulan-pukulan dahsyat dari ilmu yang diturunkan kakek roda emas. Suling emas memuji jurus yang digunakan Lilin, namun Lilin semakin marah dan menyayangkan pedangnya telah jatuh. Lilin kaget ternyata pedangnya ada di tangan suling emas dan diserahkan kepada Lilin, dan suling emas minta Lilin menyerangnya dengan pedangnya. "Awas, lihat pedang!" Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang suling emas. Bagus, suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput dari bacokan maupun tusukan pedang. "Wah, kau ini pencuri pedang besi kuning. Tentu dengan kakek roda emas. Hei, itu ilmu. Apakah kau murid kakek roda emas? Aku bukan murid si gundul pacul. Hayo kau keluarkan pedangmu, kepandaianmu. Kau pergunakan. Kita bertanding selaksa jurus sampai salah seorang menggeletak mandi darah sendiri," tertantangnya. Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik napas panjang dan seketika wajahnya berubah muram dan tak acuh. Dia membalikkan tubuh dan menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja. Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi terhadap Lilin. Lilin yang pandai bicara, mencak-mencak dan marah-marah, namun suling emas tetap asik membaca buku, walaupun sesekali Lilin memukulnya. "Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian. Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng. Kau harus bangkit melawanku." Sambil berkata demikian, Lilin melompat ke atas meja dan membanting-banting kakinya sehingga meja itu berantakan. "Apa kau bilang, Enci Sian Eng? Kau adiknya. Jadi kau ini, ingat aku sekarang. Kau yang berada di pintu gerbang. Kau bersama murid paman tua Gan. Kau Lilin." Suling emas kewalahan dan kehabisan akal menghadapi Lilin yang pandai bicara dan pandai berdebat. Akhirnya suling emas bersedia mengabulkan tiga permintaan Lilin. Mendengar itu sumringah hati Lilin dan langsung mengucapkan, "Permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini, kau juga kepada calon istrimu, tidak boleh kau bercerita bahwa kau pernah menciumku. Sanggupkah?" Lega bukan main hati suling emas. Ia mengangguk-angguk. "Baik, aku sanggup. Akan tutup mulut tentang hal itu." Lilin menarik napas panjang, lalu merasa lega, dan hal ini merupakan rahasia antara mereka berdua saja. "Kedua, kau harus membantu usaha kami mencari kakak Kambusong dan pembunuh ayah bunda kami. Sanggup?" Tanpa berpikir lagi, suling emas menjawab sambil mengangguk-angguk. "Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak Kambusong dan musuh besarku. Sanggup?" Wah, ini suling emas meragu. Lilin tersenyum mengejek dan menuding telunjuknya ke arah hidung suling emas. Nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan. Baru begitu saja sudah menolak. Menolak sih tidak, tetapi mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya. Pula besok aku akan pergi ke Nancau mengunjungi perayaan agama Bengko. Tiba-tiba ia teringat, di sana berkumpul semua tokoh Kangou persilatan. Kurasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana. Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana. Tapi pembunuh ayah bundamu tentu seorang yang amat lihai dan jahat. Suling emas selalu kalah berdebat
akhirnya meminta lilin menunggu di kelenteng dan besok Suling Mas akan menjemput. Permintaan ketiga, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku, dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kendaki. Bersambung ke jilid 10.